menghendaki rahmat itu, kasih sayangnya Allah, kebaikannya Allah kepada kita. Rahmat ini yang kita mohon, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bukan karena amal ibadahmu yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Jadi bukan. Bahkan kata Rasulullah, aku sendiri, bukan karena amal ibadah, sujud dan ruku, tilawah kita, infak dan sedekah kita, rajin majelis taklim, semua amalan-amalan yang kita lakukan, bukan itu kata Rasulullah yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surga. Bahkan aku sendiri kata Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia serta hidayahnya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat fardu subuh berjamaah. Dan bersyukur pula kita, doa kita, munajat kita, permohonan kita hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab lalu Sya'ban dan hari ini kita sudah masuk ke Ramadan. Para salafus saleh 6 bulan sebelum masuk Ramadan minta kepada Allah agar dia dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita diajarkan oleh Rasulullah begitu masuk bulan Rajab, kita sudah diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, munajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barikana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa itu yang kita terus mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Rajab dan Sya'ban itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita memohon kepada Allah untuk kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini Allah jawab doa itu. Kita sudah berada di dalam bulan Ramadan. Bahkan ada yang sudah melaksanakan puasa lebih dahulu. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan
diberikan keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban, lalu kemudian Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan ini. Kenapa kita minta kepada Allah untuk dimohonkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban itu diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kemudian kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan ini? Kenapa kita mesti minta? Ternyata hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang pengen kita miliki, maka sudah semestinya kita memohon dengan segala kesungguhan hati agar apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu dapat kita miliki. Maka Ramadan ini kenapa kita diajarkan untuk bermohon, bermunajat, meminta, berdoa kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan? Karena ada hal yang sangat agung, ada yang sangat istimewa, ada sesuatu yang besar di dalamnya. Agar kita tidak kaku masuk ke dalam Ramadan, maka jauh-jauh sebelumnya ada proses persiapan. Di bulan Rajab dan Sya'ban itulah proses persiapan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, orang-orang yang sudah terbiasa, begitu masuk bulan Rajab dan masuk bulan Sya'ban, dia mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Hari ini tidak terlalu ngantuk dia. Kenapa? Karena proses pelatihannya sudah 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Kita tidak bisa bohongi. Yang tidak terbiasa kita bangun di jam 2, jam 3, atau mungkin paling telat jam 4, paling mepet sekali setengah 5, atau yang tidak sempat makan sahur jam setengah 6. Nah, orang yang sudah mempersiapkan proses sebelum masuk Ramadan, yang dia minta kepada Allah untuk diberikan keberkahan, keberkahan itu Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya nilai kebaikan, itulah yang namanya keberkahan. Jadi tidak dihitung dengan berapa banyak yang kita miliki sesuatu itu, tapi kita minta kepada Allah keberkahannya. Karena berkah itu akan bernilai, tambahnya bernilai, ada nilai tambah. Itu nilai-nilai kebaikan. Maka kalau yang tidak terbiasa bangun di jam 2, jam 3, jam 4, pasti dia akan mencoba lagi menyesuaikan malam ini. Makanya kalau sudah masuk subuh, nah itu serangannya memang luar biasa itu. Ya, kita masih bersyukur kalau di sini baru 4 kali dalam 1 bulan. Ya, saya berharap mudah-mudahan nanti setiap subuh. Amin kan Pak? Ya. Karena kalau 4 kali dalam sebulan, terlalu jedanya terlalu panjang, tapi nggak apa-apa, berproses lah. Kalau kami alhamdulillah tidak ada jeda kultum tarawih dan kultum subuh full sebulan. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu. Kita minta kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Kenapa? Yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan takwa, bulan yang penuh dengan ketakwaan. Kita minta dihadirkan kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita bersama dengan bulan Ramadan, supaya kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau sudah urusan sembah menyembah, maka yang diminta, yang dipanggil, yang diseru oleh Allah bukan orang-orang tertentu, tetapi ya ayyuhan nas, kata Allah. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun.
Itu kalau perkara sembah. Tapi begitu masuk ke dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah berubah. Tidak dia panggil seluruh manusia. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama ujungnya agar kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang membedakan. Kalau menyembah kepada Allah, Allah perintahkan seluruh manusia, sembahlah Tuhanmu. Tapi begitu masuk ke dalam bulan Ramadan, Allah minta dan panggil, dia seru. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, hamba-hambaku yang yakin, hamba-hambaku yang percaya. Diwajibkan atas engkau melaksanakan ibadah puasa sebagaimana orang-orang terdahulu yang juga diwajibkan. La'allakum tattaqun. Maka masuk ke dalam bulan Ramadan yang kita harus catat agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan seperti ini, orang-orang beriman sajalah yang terpanggil untuk melaksanakan yang namanya perintah ibadah puasa. Kenapa Allah tidak seru ya ayyuhan nas sebagaimana menyembah? Tidak Allah lakukan karena Allah tahu persis persyaratan orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa itu bekalnya iman terlebih dahulu. Kalau tidak dengan iman, maka akan sangat sulit, susah untuk melaksanakan perintah yang namanya ibadah puasa. Maka yang dipanggil dan diseru khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan sebagai bulan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tempatnya, inilah saatnya untuk kita berlomba-lomba meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau hanya sekedar iman, itu akan sangat sulit menjalankan segala apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Akan sangat sulit untuk meninggalkan segala apa yang menjadi larangan-larangannya. Jadi dia yakin dengan Allah, dia percaya dia dengan Tuhan. Tapi maksiat jalan, kesalahan terus ditumpuk, dosa terus berlapis. Kenapa? Karena tidak ada nilai-nilai ketakwaan di dalam dirinya. Maka Allah di dalam bulan Ramadan ini seru orang-orang yang beriman itu untuk meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi orang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan takwa. Sehingga kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang kedua, Ramadan ini bulan yang dijanjikan oleh Allah ada ampunan. Ampunan segala dosa yang sudah kita lakukan. Maka orang-orang yang memahami, orang-orang yang beriman, yang dipanggil dan disuruh oleh Allah, tahu betul dia. Kalau orang-orang yang beriman itu, dia akan menyadari banyak kesalahan, banyak dosa, banyak hilaf, banyak alfa, banyak lalai. Maka dengan kesadaran dirinya, lalu kemudian dia berupaya untuk memperbaiki diri.
Nah, inilah tempatnya, inilah waktunya untuk kita memperbaiki diri di dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu yang luas surganya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan ini dibuka selebar-lebarnya oleh Allah pintu taubat, pintu maaf, ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai-nilai hubungan kita dengan Allah di dalam bulan Ramadan, kalau kita orang-orang yang beriman, memperhatikan syarat dan ketentuan di dalam pelaksanaan ibadah puasa, clear hubungannya dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman masuk ke dalam bulan Ramadan yang disapa dengan lembut oleh Allah, dia akan memanfaatkan dan memaksimalkannya agar dia terampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi orang yang beriman itu bukan berarti orang yang tidak berdosa, orang yang tidak pernah salah. Tidak ada manusia yang dalam hidupnya ini tidak berdosa. Hampir setiap saat, setiap waktu, sengaja atau tidak, dosa-dosa kita ini setiap saat, setiap hari ada. Itu makanya Rasulullah ajarkan kepada kita, Rasulullah orang yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah bersalah, dia ajarkan kepada kita untuk dia bermohon ampun dengan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja yang tidak berdosa itu mengajarkan kepada kita untuk kita bermohon ampun, istighfar selalu. Istighfar itu apakah kita mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim? Iya. Tapi tentu tidak hanya sebatas ucapan lisan kita. Kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, tapi di dalam hati ini yakini dan benarkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sehingga dengan kita menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kita azamkan di dalam hati pula agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan kita di dalam bulan Ramadan ini untuk kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu, bulan takwa, bulan ampunan, lalu kemudian dipersiapkan oleh Allah rahmatnya. Rahmat inilah sesungguhnya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah, kebaikannya Allah disiapkan. Tidak banyak rahmat itu, cuma satu. Dalam hadis dijelaskan ada 100, tetapi 99 masih ditahan. Satu saja diberikan oleh Allah, diturunkan ke dunia ini. Itulah yang kita bagi, rahmat Allah. Satu saja sudah memberikan banyak kepada setiap orang yang menghendaki rahmat itu. Kasih sayangnya Allah, kebaikannya Allah kepada kita. Rahmat ini yang kita mohon, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bukan karena amal ibadahmu yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Jadi bukan. Bahkan kata Rasulullah, aku sendiri. Bukan karena amal ibadah, sujud dan ruku, tilawah kita, infak dan sedekah kita, rajin majelis taklim, semua amalan-amalan yang kita lakukan, bukan itu kata Rasulullah yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surga. Bahkan aku sendiri kata Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat ini agar diberikan
Allah kepada setiap kita. Nah, di dalam bulan Ramadan ini dibuka selebar-lebarnya siapa yang mau meraih rahmatnya Allah itu. Bulan Ramadan ini diibaratkan bulan yang penuh dengan bonus dan diskon. Cuma memang kasat mata beda dengan ukuran duniawi. Coba kalau menjelang Ramadan, swalayan, mall, toko ada diskon. Setiap orang berburu, setiap orang hampir tidak ada celah untuk melewatkan bonus dan diskon ini. 50% plus 20%, 70% plus 30%. Macam-macamlah angka diskon itu. Kalau saja swalayan yang ada di Kabupaten Berau ini hari ini lalu kemudian mengumumkan kepada kita masuk ke dalam bulan Ramadan ada diskon pembelian minyak goreng. Beli satu dapat dua. Gimana kira-kira? Kebayang tidak Pak? Bagaimana istri-istri kita? Dengan semangat 45 belum buka itu swalayan sudah antri walaupun hanya sendalnya. Kenapa? Ada sesuatu yang kita harap, ada sesuatu yang kita inginkan. Beli satu dapat dua, bahkan beli satu dapat 5. Allah katakan di dalam bulan Ramadan ini, setiap satu kebaikan yang kita lakukan itu diberikan ganjaran 10, 70 bahkan sampai 700 kali lipat dan tidak terhingga balasan Allah. Itulah yang akan kita kejar dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu memasuki Ramadan yang pertama ini, azamkan hati kita, fokuskan niat kita untuk kita bersungguh-sungguh melewati hari-hari Ramadan ini dengan segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 20 menit saya diminta oleh panitia, sudah 21 menit, kepinginnya panjang-panjang tapi nanti semakin ngantuk dan semakin tidak nyaman. Lebih baik kepingin lagi daripada kepingin berhenti. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala kekurangan kekhilafan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.